Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang singkat ini, saya akan mencoba menjelaskan atau istilahnya merangkap ya dari pertemuan beberapa topik pertemuan itu akan saya rangkap di dalam video kali ini yang membahas tentang analisis dan juga desain sistem. Oke, jadi kita berangkat dari problem. Sebelum teman-teman itu mempelajari sesuatu, itu paling nggak tahu latar belakang kalian belajar sesuatu itu kenapa gitu ya. Jadi biar ada motivasi gitu loh untuk mempelajari sesuatu hal gitu ya. Problemnya gini, developing a system without proper planning leads to great user dissatisfaction and frequently causes the system to fall into disuse. Maksudnya adalah developing a system, membangun sebuah sistem without proper planning atau without planning, tanpa perencanaan, itu leads to great user dissatisfaction. Ini maksudnya akan membawa apa ya, akan membawa pengguna kita itu merasa nggak puas dengan program yang sudah ada atau program yang dibuat tanpa planning itu. And frequently causes the system to fall into disuse. Dan secara berkelanjutan atau secara berkepanjangan nantinya orang-orang yang nggak puas ini nggak mau pakai sistem itu lagi. Dan akhirnya sistem yang sudah dibuat itu nggak akan digunakan. Nah, ini yang selalu saya bilang yang namanya paradoks IT gitu ya. Jadi yang mana banyak perusahaan atau lembaga itu berlomba-lomba pengen punya teknologi, pengen dikenal sebagai sebuah organisasi yang maju atau yang modern. Jadi semua by system, semua harus by system. Padahal, padahal kita harus tahu itu kan kata-kata pengen ya, bukan kata-kata butuh. Kepingin dan juga butuh itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Itulah kenapa kita sebagai orang yang tahu itu harus benar-benar bisa memberikan edukasi kepada rekan kerja kita atau mungkin para pemimpin kita. Sebenarnya yang mereka programkan atau yang mereka bicarakan tentang kebutuhan sistem itu merupakan sebuah keinginan ataukah kebutuhan seperti itu. Karena ketika kalau sudah bilang pengen, biasanya itu ya udah pokoknya anggaran berapapun akan dikeluarkan dan harus jadi. Dan permasalahannya untuk membuat sebuah sistem itu kan butuh proses seperti kita membangun sebuah rumah. Nggak bisa satu kali jadi selesai. Biasanya membangun sistem itu yang pertama kita bikin seadanya dulu. Kita buat yang penting-penting dulu. Baru nanti akan kita kembangkan. Kalau ada penambahan fitur, kita tambahkan fiturnya. Jadi nggak langsung bleng langsung banyak fitur itu nggak. Jadi harus pelan-pelan. Seperti itu. Jadi berangkat dari problem itu ya, ketika kita mengembangkan sistem, kalau nggak ada planning itu akan berakibat usernya itu nggak puas. Dan endingnya adalah sistem nggak kepake. Itulah kenapa it's why we need system analysis and design. Nah, ini adalah alasan kita belajar tentang analisis dan desain sistem. Gitu ya. Karena apa ya? Kalau bicara penting nggak sih mata kuliah ini, saya bilang ya penting karena berangkat dari problem ini tadi ya. It's why we need system analysis and design. Kenapa kita butuh analisis juga desain sistem gitu ya. Nah, orang yang bertanggung jawab membuat analisa dan juga desain sistem itu siapa? Biasa disebut sebagai sistem analyst. Nah, kalau bahasa Indonesia ya sistem analis gitu ya. Profesi ini ada sih di apa KKNI. Kalau teman-teman pengen tahu standar seorang sistem analis itu seperti apa sih, bisa dilihat di Kemnaker, terus kemudian kalian lihat aja di KKNI, terus kalian lihat cari aja sistem analis di bagian pencarian apa standar kinerja. Di situ kan nanti akan muncul sistem analis itu ternyata untuk bisa dapat sertifikat yang diakui oleh negara atau ber-BNSP itu teman-teman bisa lihat di situ. Nah, tapi pada intinya sistem analis adalah orang yang bertanggung jawab membuat analisa dan juga desain sistem seperti itu. Sistem analis, kita akan bicara lebih banyak tentang sistem analis ya. A system analyst systematically assesses how users interact with technology and how business function by examining the inputting and processing of data and the outputting of information with intent of improving organization process.
Jadi maksudnya seorang sistem analis ini secara sistematis itu dia menilai gimana sih pengguna itu berinteraksi dengan teknologi, berinteraksi dengan sistemnya. Dan nggak cuma itu, yang lebih penting adalah bagaimana proses bisnisnya itu bisa berjalan ya, atau bisa berfungsi sebagaimana mestinya dengan memeriksa proses inputnya, terus kemudian bagaimana proses pengolahannya datanya, sampai ke bagian output informasinya. Karena pada dasarnya sistem itu ada berdasarkan permasalahan yang ada di sebuah lembaga. Katakanlah di sebuah lembaga gitu ya, atau sebuah organisasi, katakanlah di kampus gitu ya. Ada problem nih untuk masalah KRS, rata-rata prosesnya terlalu lama. Lamanya bagaimana? Lamanya sebelum adanya SIM ya, itu biasanya teman-teman mahasiswa harus datang terlebih dahulu ke program studi, mengisi lembaran kartu rancangan studi. Terus kemudian memintakan validasi ke beberapa birokrasi seperti ke ketua program studi, terus kemudian lanjut lagi ke dosen pendamping akademik, kemudian harus menyerahkan berkasnya lagi itu ke bagian apa istilahnya BAK, bagian kemahasiswaan, sehingga akhirnya seiring berjalannya waktu lembaga kita membuat yang namanya sebuah sistem informasi akademik gitu ya. Nah, terus kemudian bicara lagi tentang sistem analis gitu ya. An analyst must be able to work with people of all description and be experienced in working with computers. An analysis plays many roles, sometimes balancing several at the same time. The three primary roles of a system analyst are consultant, supporting expert, and agent of change. Jadi maksudnya di sini adalah sistem analis itu harus bisa bekerja dengan banyak orang. Jadi harus bisa punya kemampuan komunikasi yang bagus, bisa ngobrol dengan berbagai macam karakter orang, berbagai macam jabatan dan juga divisi gitu ya. Harus bersikap humble tapi profesional gitu ya. Karena seorang sistem analis ini juga kadang memainkan beberapa peran yang berbeda. Contohnya sebagai seorang konsultan. Jadi sistem analis itu kadang ditanya-tanya gitu ya. Enaknya bikin sistem seperti apa gitu ya. Sampai se-ekstremnya kayak gitu ya. Padahal kita harus tanya dulu kira-kira sebelum bikin sistem itu problem di sana itu seperti apa di sebuah lembaga. Terus kemudian sistem analis juga kadang bisa menjadi sebuah supporting expert. Jadi kalau kita menemukan seorang apa ya narasumber yang itu istilahnya kompeten ya, yang sudah tahu sistem, itu kadang kita enak tinggal sebagai supporting sistemnya aja, atau istilahnya sebagai supporting expertnya aja. Katakanlah narasumber sudah punya rancangan sistem gini 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 gini, berarti kita tinggal nambah aja bagian mana yang kurang seperti itu. Dan yang terakhir adalah agent of change. Mengapa agent of change? Karena sebenarnya di Indonesia sendiri juga belum terlalu banyak apa ya para expert sistem analis, karena saya nggak tahu ya di sini itu kadang kerjanya itu ropel ya. Jadi ya sistem analis ya programmer ya desainer itu jadi satu. Yang benar-benar seorang sistem analis itu jarang. Dan di sini peran sebagai agent of change itu tadi adalah salah satunya adalah menghindari yang namanya paradox IT gitu ya. Jadi biasanya yang para pemangku kebijakan atau para atasan itu pengennya eh, membawa organisasi ini atau membawa sebuah organisasi itu maju. Dan biasanya memang mereka butuh sistem. Tapi seorang sistem analis akan menilai apakah permintaan ini realistis atau enggak untuk dilaksanakan. Jika realistis, kira-kira tingkat urgensinya itu sampai berapa gitu loh. Kalau memang benar-benar dibutuhkan, oke kita gas, kita buat. Tetapi kalau masih dalam tahap kita rasa masih belum butuh karena apa ya katakanlah masih bisa dilakukan atau dihandle dengan apa ya pemendekan SOP katakanlah atau seperti itu masih bisa. Jadi sebagian agen of change juga gitu ya. Nah, untuk menjadi sistem analis kita perlu tahu yang namanya beberapa metodologi pengembangan sistem. Jadi metodologi pengembangan sistem, teman-teman pasti akan apa ya? Ada yang bilang, aduh metodologi lagi, metodologi lagi.
Metodologi itu apa sih? Jadi metodologi itu adalah ilmu tentang cara. Kalau saya boleh menggampangkan ini semacam resep ya. Jadi sebuah resep. Jadi ibarat kamu masak nasi goreng gitu ya, atau masak Indomie. Ini adalah resepnya atau istilahnya cara masaknya gitu ya. Nah, kalau bicara cara masak atau resep itu kan pasti setiap orang berbeda-beda gitu ya. Nah, kebetulan untuk metodologi pengembangan sistem ini yang saya ambil itu hanya 3 saja. Sebenarnya ada banyak. Tapi di sini yang cukup tren aja lah. Saya mengambil 3. Pertama adalah the systems development life cycle. Yang itu ada 7 tahapan atau 7 phases. Terus kemudian ada the agile methodologies. Di situ ada 5 tahapan. Kemudian ada object oriented methodologies. Yang di situ ada 3 tahapan. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah the systems development life cycle, yang biasa disebut sebagai SDLC. Nah, kemudian ini juga biasa disebut sebagai pengembangan sistem dengan pendekatan terstruktur. Mengapa disebut demikian? Karena ya strukturnya jelas. Poin 1 sampai 7 itu tahapannya jelas. Gitu ya. Dan ini biasa disebut sebagai pengembangan yang cukup klasik atau tradisional. Karena ini apa ya? Yang pertama kali lah kalau boleh dibilang. Jadi kalau mau mengembangkan sistem pertama kali metodologinya ya ini dianggap metodologi yang paling klasik ya. Kalau sekarang kan sudah berbeda lagi metodologinya yang sering dipakai oleh para pengembang perangkat lunak. Dan terdiri dari 7 tahapan ya, bisa teman-teman lihat di diagramnya. Saya mengambil referensi dari Kendall tentang sistem analysis and design tahun 2020 ya, ini yang terbaru. Yang pertama adalah identifying problems, opportunities, and objective. Kemudian yang kedua adalah mencari tentang determining human information requirement atau kebutuhan informasinya. Yang ketiga baru melakukan analisis sistemnya. Analisis sistem kebutuhannya itu seperti apa. Yang keempat baru membuat sebuah desain untuk rekomendasi sistemnya. Yang kelima baru masuk developing and documenting software, ya kan? Atau istilahnya coding gitu ya, mulai di coding. Terus kemudian yang keenam dites tuh sistemnya, dan yang terakhir adalah dievaluasi sistemnya. Seperti itu. Dan uniknya dari isu secara teori ini biasa dikorelasikan dengan metode waterfall, yang pada dasarnya waterfall itu hanya memiliki 6 tahapan. Jadi SDLC ini apa ya? Biasa disebut sebagai metode waterfall. Saya jujur nggak terlalu paham kenapa kok banyak orang mengatakan itu. Apakah karena saklek mengikuti teori atau gimana, atau bagaimana, saya juga terlalu belum paham. Karena pada dasarnya kalau dilihat dari eh, tahapannya itu sudah beda. Di SDLC itu ada 7, waterfall itu ada 6. Bahkan kalau teman-teman mau mempelajari beberapa buku atau referensi, teman-teman akan menemukan waterfall itu ada 5 tahap sampai 6. Dan bahkan di awal dulu nggak sampai 7 atau 8. Pokoknya macam-macam lah. Yang terkait SDLC ini saya belum menguasai secara penuh. Cuma eh, memang ada banyak isu yang dikorelasikan dengan metode waterfall. Nah, ini adalah waterfall gitu ya. Ini waterfall ini kenapa kok diambil namanya waterfall ya? Karena prosesnya itu bertahap, teman-teman. Dari proses atas ya, requirement, terus turun ke spesifikasi, turun lagi ke desain, terus kemudian ke development, testing, dan juga terakhir adalah maintenance. Itu adalah waterfall ya. Kenapa dinamakan waterfall? Karena ya tahapannya satu persatu turun ke bawah. Tidak bisa ke proses selanjutnya sebelum proses sebelumnya itu selesai gitu ya. Dan biasanya ini dinamakan SDLC juga. Isu teorinya ini biasa dipakai untuk buatan program yang nggak kompleks. Jadi program-program yang simpel itu disarankan untuk menggunakan program waterfall. Terus kemudian waterfall ini lebih membutuhkan biaya yang mahal. Dan juga prosesnya itu lama. Kerap disamakan dengan SDLC. Dan ini ditemui di beberapa referensi, ada yang 6 tahap dan juga ada yang 5 tahap gitu ya. Jadi kalau bicara teori teman-teman, jadi mohon maaf kalau sebelumnya saya agak lama untuk memberikan materi perkuliahan, karena saya selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman ya. Salah satunya adalah mengecek referensi yang terbaru. Kira-kira perkembangannya itu seperti apa. Ternyata ada perbedaan ya. Dari bukunya Kendall itu
mengatakan bahwa sistem SDLC ini kan ada 7 tahap. Kemudian ada yang bilang itu di internet itu ada yang menyebutkan SDLC ini waterfall. Waterfall itu padahal 6 tahap. Lalu lantas apa korelasinya gitu? Apa titik tengahnya itu seperti apa? Saya juga masih belum tahu gitu ya. Nah, yang penting teman-teman ketika nanti skripsi biasanya teman-teman tuh banyak yang menggunakan waterfall. Rata-rata teman-teman informatika itu banyak yang menggunakan waterfall. Kalau teman-teman yang anak-anak sistem informasi itu sudah saya arahkan untuk mulai nggak pakai waterfall, mulai macam-macam lah, bisa pakai agile. Coba cari sebuah metodologi yang berbeda biar nggak belajar waterfall terus gitu ya. Yang penting teman-teman punya bukunya, punya referensinya, silakan pakai yang dipunyai. Udah gitu aja untuk menyikapi isu ini. Karena yang namanya isu ini juga ada yang pro dan juga ada yang kontra. Jadi eh, saya akan berikan wawasan pada teman-teman. Jadi gini, ketika saya S2 dulu, saya itu punya dosen. Yang satunya mengajar mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yang satunya adalah analisis dan juga desain sistem. Iya, sama sih, ANSYS sama RPL gitu ya. Nah, itu kedua dosen ini mengajar tentang data flow diagram, menyebutkan satu dosen itu diagram konteks itu beda dengan diagram level 0. Nah, satu dosennya lagi di mata kuliah ANSI menyebutkan bahwa diagram 0 itu sama dengan diagram konteks. Nah, kita sebagai mahasiswa bingung ya, harus istilahnya harus percaya sama siapa gitu loh. Semakinnya kita diskusi dengan dosennya, mengambil titik tengah, ya udah silakan mau pakai yang pemahaman diagram konteks itu sama dengan diagram titik nol, atau mau pakai pemahaman yang diagram konteks itu berbeda dengan diagram titik nol, itu silakan. Istilahnya dikembalikan ke masing-masing personal. Yang penting ketika pelaporan atau pelaksanaan kegiatan itu jelas sumbernya dicantumkan untuk menengahi isu tersebut gitu ya. Terus ini yang kedua adalah the agile methodologis. Nah, tentang agile methodologis ini merupakan berkaitan dengan agile manifesto. Jadi kalau teman-teman kenapa kok agile itu karena gini. Agile ini muncul penyempurnaan dari proses ADLC waterfall. Oke ya. Jadi saya itu bingung tentang metodologi SDLC dan juga waterfall gitu ya. Sampai akhirnya saya mencoba membaca berbagai macam buku, terus kemudian mengikuti macam kursus, dan sampai akhirnya menemukan titik temu bahwa sebenarnya Agile ini merupakan penyempurnaan dari waterfall. Waterfall itu dulu digunakan untuk mengembangkan proyek di FBI yang dinamakan Sentinel. Jadi Sentinel itu dikembangkan dengan metode waterfall. Kalau kita tahu, kita kembali lagi waterfall ya. Waterfall itu kan selalu bertahap ya, dari mulai tahap kebutuhan, kemudian spesifikasi. Dan setiap tahap itu pasti ada divisi. Dan divisi yang selanjutnya itu akan pasti menunggu dari divisi yang sebelumnya. Kalau pekerjaan dari sebelumnya itu belum selesai, nggak akan lanjut. Nah, para FBI ini mengajukan sebuah proposal project untuk pembuatan program Sentinel ini, kalau nggak salah waktunya berapa ya, 2 sampai 3 tahun kalau nggak salah, dengan anggaran dana berapa US dollar gitu. Terus kemudian ketika waktunya seharusnya selesai, itu ternyata nggak selesai gitu ya. Sudah habis biaya banyak, terus kemudian projectnya juga belum selesai, programnya belum selesai, sampai akhirnya para developer itu membuat semacam pertemuan dan mencetuskan yang namanya Agile Methodologies. Berkaitan dengan Agile Manifesto, kalau teman-teman mau tahu Agile Manifesto itu silahkan dibuka aja di internet, cari aja konsep pemikiran Agile itu seperti apa. Kalau saya nangkapnya Agile itu pentingnya adalah kolaborasi dan juga kesederhanaan. Nah, kemudian biasa disebut sebagai teknik pengembangan yang modern karena akhir-akhir ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan unicorn gitu ya, untuk membuat sebuah produk yang apa ya, unpredictable ya. Karena saya tuh pernah lihat Pak Nadiem Makarim tuh bilang bahwasannya sekarang itu dengan berkembangnya arus informasi yang banyak itu kita harus siap dengan sesuatu yang
unpredictable, sesuatu yang tidak diprediksi. Itulah kenapa salah satu solusinya ini, pakai Agile Methodologies. Agile Methodologies terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah exploration, kemudian planning, kemudian iteration to the first release. Ini maksudnya adalah proses perulangan di awalnya. Nah, dan ini akan lebih menekan pada human centered. Ya. Terus kemudian framework Agile ini itu di dalamnya ada lagi. Jadi Agile Methodologies ini ada yang namanya framework ya. Framework itu adalah kerangka kerja. Itu juga ada Scrum, Kanban, kemudian Extreme Programming, kemudian juga terakhir yang terbaru adalah Lean UX. Nah, dan di sini direkomendasikan untuk para tim yang sudah berpengalaman gitu ya. Saya pernah membuat sebuah kesalahan ketika saya mencoba untuk mempraktekkan Scrum. Jadi di skripsinya teman-teman anak sistem informasi yang barusan tahun kemarin, tahun ini ya, yang yudisium tahun ini, saya kan punya mahasiswa skripsi sekitar 4-5 orang. Di situ saya berinisiatif membuat sebuah penelitian payung, tak suruh membuat proyek yang namanya Lentera, jadi Learn Technology and Entrepreneur Character, yang nanti akan dikembangkan dengan metode Scrum. Nah, awalnya kita meraba-raba, caranya Scrum tuh gimana sih, caranya mempraktekkan Scrum tuh gimana sih, sampai akhirnya momentum ketika skripsi itu, ya alhamdulillah programnya selesai, cuma akhirnya kita belajar, oh ternyata Scrum itu memang cocoknya direkomendasikan untuk para tim yang sudah berpengalaman gitu. Nah, kalau dari saya pribadi pengalaman untuk menerapkan beberapa metodologi baru 2. Jadi yang pertama adalah waterfall. Waterfall itu ketika sudah saya lakukan ketika saya skripsi dulu S1. Terus kemudian yang teknik Scrum atau Agile Methodologies ini pakai framework Scrum-nya baru ketika mengerjakan sama teman-teman mahasiswa. Dan juga beberapa proyek di lembaga tentang sistem penjaminan mutu universitas. Ya. Jadi kalau mau tahu perbedaannya itu sebenarnya gini. Pada waterfall ini kan mengerjakannya bertahap ya. Requirement, specification, design, kemudian development gitu ya. Kalau di proses agile itu enggak gini. Baru dari tahap 3, baru desain aja. Itu langsung ditanyakan dulu ke customer. Kira-kira cocok enggak sih? Kalau enggak cocok, kurangnya apa? Pokoknya kita akan tanya sampai menemukan titik temu ekspektasi customer itu mengatakan ya, sudah cukup. Baru kita deploy ke masalah coding. Nah, kalau waterfall itu enggak. Kalau waterfall itu dia akan nanya di awal, jadi ditanya pengennya apa sistemnya. Oh gini, sistemnya gini. Oke, berdasarkan dari kebutuhan dan juga data interview yang di awal itu langsung dibuat, langsung digeradak semuanya. Dari mulai modelnya, kemudian membuat desain, bahkan ada yang ekstrim ya, programmer itu ada yang ekstrim langsung membuat programnya dan langsung dikasih sama klien, ini udah jadi. Dan ketika didemokan, pasti akan ada banyak masukan dari klien, kok gini? Nah, sampai akhirnya saya pernah menemukan beberapa teman programmer itu yang mengatakan istilahnya dalam bahasa Jawa torok gitu ya, atau istilahnya rugi besar, rugi bandar. Kenapa? Karena ya kita sudah mengerjakan sesuai keinginan, tetapi kok istilahnya kok masih banyak yang kurang gitu loh. Ada yang bilang ini karena masalah negosiasinya di awal nggak jelas. Ada yang bilang seharusnya di awal itu harus jelas negosiasinya. Kalau saya melihat sumber permasalahannya bukan seperti itu. Karena dia menggunakan konsep waterfall. Waterfall ini memang banyak resikonya terlalu tinggi. Kalau teman-teman coba lihat, the waterfall design process is a high risk, high reward method, and some business like waterfall process. Although be warned, the waterfall is a slippery slope. Bahayanya metode waterfall ini akan namanya air terjun kan licin ya. Kalau sudah licin jatuh ya sakit gitu loh. Bahkan ada yang sampai ya nggak ada gitu ya. Makanya kenapa waterfall ini sebenarnya merupakan metode yang dibilang mudah, tapi resikonya besar. Yaitu tadi, kalau dari sisi praktisnya, dari pengalaman yang sudah saya lakukan, waterfall itu beda dengan
agile. Kalau agile itu menanyakan dulu dari proses analisa, terus kemudian desain, itu stop dulu. Dari desain ini ditanyakan dulu, kira-kira setuju nggak dari pihak customer. Ya, bahkan dari tim desain itu kadang ada yang membuat video tentang desain sistemnya, terus kemudian ada yang membuat semacam prototype gitu untuk dipresentasikan. Baru nanti kita dapat masukan atau feedback dari user. Kalau kita sudah dirasa cukup, feedbacknya sudah cukup, kemudian kita creating lagi desain yang baru, kemudian si klien ini oke, baru nanti develop, testing, dan terakhir adalah maintenance. Nah, seperti itu. Itu adalah agile ya. Oke, ini adalah software design process, design thinking, lean UX, agile. Nah, jadi bisa dilihat ya teman-teman, ini prosesnya ya, dari mulai discovery, pertama kita harus, ini adalah perpaduan sebenarnya, perpaduan dari konsep agile dan juga design thinking. Ya. Jadi kalau design thinking itu lebih ke bagaimana metodologi tentang bagaimana membuat sebuah produk baru, dari mulai tahap empati, kemudian mendefinisikan atau merumuskan sebuah masalah, kemudian mendapatkan ide kita dapatkan baru membuat sebuah prototipe, dan juga terakhir adalah testing gitu ya. Nah, terus kemudian ini masih korelasi lagi dengan yang namanya agile. Di bagian desain itu, di bagian prototyping itu akan ada semacam lingkaran berulang, yaitu desain dan juga build test seperti itu. Dan itu akan terus berulang sampai mendapatkan kata ya dari customer. Nah, ini adalah salah satu gambaran dari Agile Design Cycle. Kita tahu software goal-nya, kepinginan dari klien itu gimana sih, goal dari pembuatan softwarenya. Terus dari tim developer itu merencanakan software plan. Nah, kalau kita sudah punya planning, biasanya Agile itu waktunya sekitar 1 bulan. Nah, 1 bulanan itu diharapkan seluruh project itu selesai. Karena memang 1 bulan itu full untuk mengerjakan project gitu ya. Terus kemudian Agile Design Sprint, ini Agile Design Sprint ini yang dimaksudkan adalah semacam kegiatan harian gitu ya. Jadi kemarin sama mahasiswa skripsi itu ya kita setiap hari ketemu, setiap 15 menit itu selalu ketemu menanyakan apa yang sudah dilakukan, apa kendala yang ada ketika mengerjakan program, terus ketika mendesain itu apa kendalanya, terus rencana solusinya seperti apa. Jadi selama 15 menit atau bahkan lebih ya, kadang kita tuh kumpul setiap pagi itu diskusi, apa sih proyek yang sudah dilakukan gitu. Terus kemudian diskusi juga, kalau ada yang belum selesai, kira-kira ada yang bisa ngasih masukan nggak ke temennya, kira-kira apa yang kurang, seperti itu. Dan itu akan berulang, karena ada yang namanya daily scrum. Daily scrum itu hampir setiap hari kita ketemu. Terus kemudian masuk ke tahap pembuatan, dan sampai akhirnya software produknya terdelivery, seperti itu. Dan yang ketiga adalah the object oriented methodologies ya. Ini adalah gambaran dari object oriented methodologies, terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama adalah tahapan problem identification phase, jadi mengidentifikasi masalahnya itu apa dulu. Kemudian tahapan yang kedua menganalisa ya, sistem analisis base. Dan yang ketiga adalah mendesain. Simple ya. Pakai object oriented methodologies ini memang simple karena hanya ada tiga tahapan: identifikasi masalah, kemudian menganalisis masalah, dan yang terakhir adalah mendesain sistemnya. Nah, dan biasanya kalau sudah object oriented ini biasa pakai Unified Modeling Language, pakai UML. Dan biasanya ini kalau isunya secara teoritis dipakai untuk pengembangan perangkat lunak yang berbasis objek dan juga pengelompokan tertentu. Jadi bikin sistemnya ini berdasarkan apa ya, kebutuhan dari organisasi yang sudah mengelompokkan objek-objeknya gitu ya. Maksudnya gini, katakanlah sebuah lembaga atau universitas itu sudah mengelompokkan orang-orangnya, katakanlah mahasiswa, terus kemudian dosen, karyawan. Nah, di situ pengen dibuatkan sistem yang namanya KRS tadi. Kita kembali lagi ke masalah KRS tadi ya.
Nah, itu sudah ada tuh apa pengelompokannya. Karya itu datanya ini. Terus kemudian mahasiswa itu atributnya ABCD. Terus kemudian dosen itu atributnya apa? NIDN. Terus kemudian nama dosen, kemudian jenis kelamin dan sebagainya. Itu sudah ada datanya di dalam eh, lembaga. Jadi lembaga itu sudah punya semacam dokumen-dokumen yang mengelompokkan setiap objek tersebut. Tinggal kita membuatkan sistemnya. Itu rata-rata biasanya pakai object oriented methodologies. Ya. Oke. Nah, seperti ini biar teman-teman paham. Jadi yang namanya object oriented methodologies itu ada di bagian kiri ya, bisa lihat. Di sini kan ada semacam class name, departemen, ya kan, super kelas, tanggung jawabnya apa. Jadi punya dokumen-dokumen seperti ini, baru nanti kita buatkan sistemnya. Gitu. Nah, UML sendiri untuk diagramnya itu ada banyak ya. Jadi ada diagramnya macam-macam. Ada kelas diagram, kemudian diagram, deploy dan sebagainya. Ini semuanya adalah UML. Kalau mau dipelajari dalam satu semester, saya rasa kurang gitu ya. Kalau kalian pengen menjadi expert di UML, saya sarankan untuk apa ya? Ya tinggal kalian expertnya mau yang seperti apa, expert di bagian teori atau praktisi. Karena selama saya belajar tentang apa ya, berkecimpung di dunia akademis, kemudian mencoba untuk adaptasi di dunia praktisi, itu memang beda teman-teman. Bedanya kalau orang-orang yang cenderung akademik itu biasanya kalau contoh dari hal sepele, masalah presentasi, bikin PowerPoint deh. Itu PowerPoint-nya banyak banget tulisan gitu ya. Tapi kalau sudah praktisi, sudah pernah mengalami, itu rata-rata hanya sebatas gambar, kemudian dia bisa bercerita lebih banyak dari pengalaman-pengalaman yang dia lakukan. Seperti itu. Lanjut, kita akan bahas mengenai kapan sih waktu yang tepat menggunakan 3 resep ini. Saya kan selalu bilang ini adalah resep. Metodologi itu adalah sebagai sebuah resep. Dan kalian bebas mau menggunakan apa resep ini kapan aja. Tinggal menyesuaikan kira-kira kapan waktu yang tepat gitu ya. Nah, saya nggak mengambil dari bukunya apa Kendall tadi ya tentang analysis and design system. Kita coba lihat atau perhatikan ya. Nah, di sini di kolom choose itu kan ada 3, ada SDLC, Agile, sama Object Oriented Methodologies. Kita akan membuka yang SDLC dulu. Kita pakai SDLC when ketika sistem telah dikembangkan dan dikomunikasikan menggunakan SDLC. Jadi kita gampangannya kalau kita sebagai sebuah pengembang yang baru di sebuah organisasi atau kita punya klien yang sudah punya sistem tapi pengen dikembangkan lagi, kita tanya dulu di bagian sananya kira-kira dokumen untuk pembuatan sistem ini ada nggak? Kalau ada kita cek dia makainya dokumen seperti apa. Nah, kalau dokumennya itu banyak yang DFD, gambar DFD, nah berarti dia pakai yang SDLC gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah penting untuk mengecek setiap dokumen yang ada. It is important to document each step of the way. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, kita perlu mengecek seluruh dokumen pengembangan sistem. Dan yang terakhir, kita langsung lompat aja yang terakhir ke communication of how new system work is important. Upper level management feels more comfortable or safe using LDLC. Jadi gini, pihak pemangku kepentingan itu kalau sudah cocok dengan penggunaan SDLC ya udah kita pakai SDLC mau nggak mau karena kan kita nggak mungkin oh saya punya cara sendiri saya biasa pakai Agile jadi saya sarankan untuk menggunakan Agile Pak. Nah karena Agile itu modern, SDLC itu klasik, jangan sampai seperti itu teman-teman. Kita harus komunikasi dulu dengan pihak pimpinan, pihak manajemen di sana mereka, karena saya yakin setiap organisasi itu kan pasti punya tim IT. Nah tim IT-nya ini biasanya bekerjanya seperti apa gitu loh. Kalau mereka terbiasa bekerja menggunakan model SDLC, ya monggo kita menghormati orang-orang yang memang kesehariannya di situ. Jadi kita nggak bisa apa ya memaksakan keinginan kita ke arogansi ya, apa ya? Kalau saya katakan apa ya pengalaman kita itu langsung diterapkan di sebuah organisasi itu nggak baik. Kita harus adaptable. Kira-kira mereka terbiasa menggunakan pengembangan itu seperti apa? Atau kita tawarkan dulu paling enaknya. Kalau pakai agile methodologies,
kita ceritakan kelebihannya ini dan juga kekurangannya ini. Jadi biar pihak manajemen mereka yang memilih, oh nggak apa-apa pakai metodologi seperti itu. Kemudian yang agile metodologis ini dipakai ketika kapan? Ketika there is a project champion of agile methods in the organisasi. Jadi di organisasi tersebut ada orang yang atau ada project ya, ada project yang menggunakan agile juga. Ini akan lebih enak. Terus kemudian ada application need to be developed quickly in response to a dynamic environment. Jadi ada sebuah kebutuhan aplikasi yang perlu dikerjakan secara cepat dan juga urgensi. Maka kita boleh pakai agile methodologies. A rescue take places. The system failed and there is no time to figure out what went wrong. Jadi agile ini bisa dijadikan sebagai semacam ambulan ya, atau istilahnya PMI ya, atau Basarnas ya. Jadi kalau sebuah lembaga atau organisasi itu butuh sistem yang cepat ini, harus jadi 1 bulan, ya udah pakai agile aja, nggak usah ribet-ribet pakai SDLC, nanti kelamaan gitu ya. And the customer is satisfied with incremental improvement. Terus kemudian executives and analysts agree with the principle of agile methodologies. Jadi pihak manajemennya kalau sudah setuju pakai agile ya udah pakai agile aja. Karena pengalaman itu yang terakhir ini kan saya juga mengerjakan project inventaris ya di lembaga. Itu mau ketemu sama Pak Warik duanya itu sangat susah. Jadi Pak Warik duanya istilahnya pasrah bongkoan, ya udah buat aja lah sistemnya. Nanti kan kalau ada kekurangan bisa ditambahkan sewaktu-waktu kan. Nah, ini kita dari tim ini sebenarnya agak beribet gitu ya. Kalau kita nggak sampai menemukan definition of done atau istilahnya kata iya dari klien, kita tuh agak ragu untuk membuat developer programnya atau istilahnya langsung maju ke masalah codingnya. Karena dari pengalaman dulu, ada anak-anak KP atau anak-anak yang kerja praktek di Inka ya. Jadi di Inka itu ada salah satu unit baru yang mereka tuh membutuhkan sebuah sistem gitu ya. Dan kebetulan teman-teman dari SI itu disuruh membuat gitu loh. Ada 3 orang, yang 2 itu analisis sistemnya, yang satunya adalah programmingnya. Nah, karena ketidak nggak tahu itu gimana prosesnya kemarin, yang penting ada kebutuhan untuk bikin sistem. Itu langsung di bagian programmingnya mengerjakan sistem. Nah, yang bagian menganalisis ini ngikutin si programmernya sampai akhirnya ketika presentasi. Kan setiap minggu itu disuruh presentasi ya, dan proyek pengerjaannya harus selesai dalam waktu, kalau nggak salah, 1,5 bulan. Dan itu setiap minggu selalu ketemu untuk melihat progres pekerjaan. Yang kelabakan ini adalah programmernya. Karena setiap programnya sudah selesai, kemudian setiap Senin itu harus audiensi atau presentasi, dan yang hadir presentasi itu ya pihak eksekutif, kemudian karyawan, itu langsung ditanyakan habis-habisan. Ini kenapa nggak kurang ini, kenapa nggak kurang ini kurang ini, kurang itu. Ya udah, programmernya harus ngoding lagi, benerin lagi. Terus Senin depan presentasi lagi, banyak yang kurang lagi, sampai si yang bagian programming ini mengeluh. Kemarin itu saya capek Pak, gitu ya, untuk membuat program yang di Inika itu langsung jadi, terus pokoknya setiap minggu itu pasti ada revisi. Dan yang paling enak itu bagian analisis dan juga desain sistem. Karena kan dia nggak tanya tentang kebutuhan sistemnya atau gimana, saya nggak tahu apakah sudah tanya atau belum. Pokoknya ketika di akhir itu pelaporannya yang bagian mengerjakan gambar-gambar DFD, kemudian UML itu udah ANSI ketika tahap terakhir. Padahal alurnya yang benar adalah kita tanya-tanya, terus kemudian kita gambar diagramnya, ya kan, seperti bangun rumah itu loh. Kita kan tanya dulu ke pengennya customer itu kalau bangun rumah itu seperti apa harapannya. Terus kemudian kita coba desain maket rumahnya atau istilahnya gambar rumahnya. Kalau sudah setuju ACC, kita buat RAB-nya, baru nanti dieksekusi. Nah itu enggak gitu loh. Jadi rumahnya sudah jadi, baru tukang desainnya tuh gambar. Nah, jadi kan yo aneh gitu loh cara kerjanya. Terus yang terakhir adalah object oriented methodologies ya. The problems model lend themselves to classes. Seperti yang saya bilang tadi, kalau di sebuah organisasi itu sudah ada semacam pengelompokan data, itu kita boleh pakai object oriented methodologies. Ya. Jadi pada intinya
ketiga resep itu sebenarnya nggak usah terlalu dipusingkan. Tinggal pakai aja sesuai mana yang kalian nyaman. Intinya kayak gitu aja. Ibarat masak sebuah Indomie, itu kan ada resep cara masak di belakangnya. Saya pengen tanya dari cara resep yang ada, apakah dari keseluruhan mahasiswa yang ada di kelas ini menggunakan cara yang sama? Saya pikir enggak. Pasti kan ada cara yang macam-macam ya untuk memasak sebuah Indomie goreng gitu ya. Ada yang apa? Ada yang suka bentuk mie-nya itu lembek, ada yang enggak terlalu lembek. Terus kemudian ada yang suka sedikit dikasih kuah gitu ya. Ada yang enggak suka sausnya. Itu kan macam-macam tergantung kebutuhan kita itu seperti apa. Tapi pada prinsipnya seorang sistem analis itu tahapannya ada beberapa hal kita perhatikan. Yang pertama adalah the analysis needs to understand the organization first. Jadi yang pertama kamu nggak usah bingung mikir sistemnya itu kayak gimana. Tapi kamu perlu menanyakan dulu dan juga mengerti, harus bisa memahami organisasi itu sebenarnya butuh apa sih. Tahu dan juga paham itu beda ya. Kalau tahu, oh saya tahu, katakanlah dosen ANSI saya adalah Pak Dimas, tahu gitu ya. Tapi apakah kalian memahami atau mengerti Pak Dimas? Jawabannya adalah enggak, karena kalian enggak tahu apa yang saya suka, ya kan? Jadi kalian enggak tahu apa yang saya benci dan makanan yang saya suka apa dan problem hidup saya itu apa. Kalian enggak memahami. Jadi tolong bedakan antara tahu dan juga mengerti. Jadi pastikan lagi ketika kalian itu mencoba untuk understand the organization, itu cari waktu yang enak untuk ngobrol. Jadi cari waktu yang panjang supaya ketika kita interview itu nyaman gitu loh, nggak waktunya nggak mepet gitu ya. Oke, terus yang kedua adalah then the analysis or project team needs to budget time and resource and develop a project proposal. Yang kedua adalah sistem analis pasti akan buat yang namanya project proposal. Dari problem yang ada, kemudian seorang analis atau project teamnya itu pasti akan buat budgeting ya. Jadi kira-kira butuh budget berapa sih untuk membuat sebuah sistem itu baru nanti diajukan. Kalau sudah diajukan, baru tahap selanjutnya. They need to interview organization members and gather detailed data. Using questionnaires and sample data from existing reports and by observing how business is currently transacted. Ini adalah kita ambil kata pentingnya interview. Jadi kita butuh interview, kemudian gather detail data. Jadi mendapatkan datanya itu boleh pakai kuesioner, boleh pakai observasi. Penting ini seorang sistem analis itu padahal yang utama adalah dia bisa mendapatkan masalah, kemudian mendapatkan datanya. Baru yang terakhir adalah choosing method, memilih metodologi yang di atas tadi ada 3 tadi, memilih resepnya. Baru planning and diagramming, membuat diagram. Oke, saya rasa sudah cukup pertemuan kali ini. And what will we do next? Untuk selanjutnya kita akan belajar langsung tentang bagaimana sih cara kita mengumpulkan data, gitu ya. Terus kemudian dilanjutkan lagi dengan belajar untuk membuat diagramming, data flow diagram dan juga UML. Baru setelah kita selesai belajar itu, kita praktik simulasi menjadi seorang sistem analis. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.